Kita menuju ke informasi pertama. Pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan melakukan groundbreaking proyek pembangunan infrastruktur yang berada di Pusat Informasi Mangrove, Kecamatan Pekalongan Utara. Hal itu merupakan infrastruktur sarana pendukung berupa breakwater atau pemecah gelombang dan bangunan penunjang ekowisata. Infrastruktur dan sarana pendukung yang telah dibangun Kemitraan Indonesia antara lain breakwater atau pemecah gelombang dan bangunan penunjang ekowisata yang diawali dengan groundbreaking proyek pembangunan infrastruktur yang berada di Pusat Informasi Mangrove atau PIM Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonet, Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia Laude M. Syarif, perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga perwakilan Forkopimda berlangsung di kawasan PIM Kota Pekalongan, Kamis 30 November. Pembangunan infrastruktur berupa breakwater sebanyak 2 unit berukuran panjang 150 meter, lebar 19 meter dengan ketinggian 3 meter. Dilakukan untuk penguatan ekosistem mangrove dalam upaya mendukung pengembangan ekowisata di kawasan PIM Kota Pekalongan. Usai melaksanakan groundbreaking, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aap mengaku bersyukur Kota Pekalongan mendapatkan berkah fasilitasi proyek pembangunan infrastruktur kerjasama program Adaptation Fund dari Kemitraan Indonesia. Mengingat Kota Pekalongan merupakan satu dari sekian wilayah pesisir di Indonesia yang merasakan dampak perubahan iklim paling nyata dan bersifat multisektor. Mas Aap menegaskan dari pihak luar Kota Pekalongan saja memiliki rasa kepedulian tinggi untuk memikirkan penanganan masalah dan ikut andil memfasilitasi program pembangunan di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pekalongan sendiri juga harus aware dan peduli terhadap apa yang terjadi di wilayahnya. Alhamdulillah ini berkah untuk Kota Pekalongan. Alhamdulillah kerjasama dari Kemitraan dan Adaptation Fund. Ini ada Pak Laude Syarif juga sudah hadir di Kota Pekalongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi manfaat untuk Kota Pekalongan. Karena di perubahan iklim ini kan Kota Pekalongan di Jawa Tengah termasuk yang paling parah, ya termasuk yang paling parah untuk imbasnya. Jadi ini saya tekankan juga kepada masyarakat Kota Pekalongan, terutama anak-anak muda, pegiat lingkungan, terus relawan dan sebagainya, bahwa ini loh dari luar Pekalongan saja peduli. Ya Pak Laude beserta timnya sudah hampir setahun ya Pak, mungkin Pak. Ya, lebih dari setahun sudah di Kota Pekalongan untuk berbagi ini. Kemarin juga beliau membawa delegasi dari 20 negara ke Kota Pekalongan untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi Kota Pekalongan atas perubahan iklim ini. Nah, kalau dari luar saja peduli, dari luar negeri saja peduli, dari Amerika saja peduli untuk melihat langsung bagaimana dampak Kota Pekalongan dan mereka memikirkan beserta pembangunan dan programnya. Nah, kalau masyarakat Kota Pekalongan ini sendiri tidak peduli, ini kita malu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia, Laude M. Syarif menjelaskan, dalam proyek pembangunan infrastruktur kerjasama program Adaptation Fund di PIM Kota Pekalongan ini berupa breakwater atau pemecah gelombang. Mengingat di wilayah pesisir ini banyak pohon mangrove yang sudah besar pun mati. Sehingga dengan adanya breakwater ini diharapkan sebagai upaya penahan sedimen. Laude menambahkan, jika upaya ini berhasil, maka akan ditambah dengan penanaman mangrove yang baru. Pembangunan breakwater tersebut ditargetkan bisa selesai pada bulan Juli tahun 2024. Di samping pembangunan breakwater, Kemitraan Indonesia juga akan memfasilitasi peningkatan pembaharuan maupun rehabilitasi MCK bagi warga Kota Pekalongan. Kemitraan juga berupaya memfasilitasi program dari sisi sektor perikanan dan pertanian untuk membantu perekonomian warga sekitar di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, di antaranya Kelurahan Kadang Panjang dan Bandengan. Yaitu untuk pemecah gelombang ya, karena kan kita lihat di sini tuh banyak mangrove-nya yang sudah besar pun mati. Diharapkan pemecah gelombang ini sekaligus bisa menahan sedimen. Kalau naik dari laut, bisa ketika kembali ke laut itu sebagian tertahan sehingga pasirnya sedimennya itu bisa tertahan, sehingga diharapkan itu akan juga berkurang arus atau gelombang sehingga mangrove yang ada ini bisa tetap bertahan.
Yang kedua, kalau sudah ini bagus, akan ditambahin lagi, disusupin dengan mangrove yang baru, penanaman baru, sehingga mudah-mudahan pantainya bisa lebih tertahan. Tapi bukan itu saja yang kami bangun, termasuk peningkatan rehabilitasi NCK penduduk, termasuk yang direhabilitasi maupun yang baru. Terus juga karena dulunya pertanian menjadi laut, sekarang kita ingin coba perikanan juga, membantu kepada masyarakat sekitar. Yang berikutnya lagi adalah ya pertanian yang dengan pot-pot itu yang sedang kita lakukan, dan itu mudah-mudahan bisa diperluas di beberapa kelurahan. Sudah mulai seperti itu, mulainya dengan nanam sayur-sayuran. Kami lagi mikir-mikir apa hidroponik bisa, tetapi didapat dari mana airnya itu masalah juga, karena airnya kan sudah agak asin ya, tapi masih dipikirkan. Terakhir ini mengembangkan kawasan ini, karena dari dulu kan tempat wisata ini. Jadi kami upayakan kembalikan dengan bot yang baru untuk merehabilitasi sekitar. Itu aja dulu ya. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.